insyaallah kita kembali meneruskan pengajian kita. Marilah sama-sama kita awali membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga yang sedang sakit Allah Ta'ala segera berikan kesembuhan, yang sedang sulit diberikan kemudahan, yang memiliki hajat yang baik segera Allah kabulkan, dan kita semua anak-anak kita, keluarga kita dijauhkan dari segala musibah dan bala. Malah hadirin wa ala kulli muslimin sholih wa ila hadratin Mustafa Muhammad wa ila muslimin fi hadha kitab wa masyayikh sayyidina wa rasulina wa lana nasallallahu bihi khair wa nafa'ana bima nafa'ana min kulli syarrin wa baik bisiril a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tayyibul qulub wa tawaliha wa 'afiyil abdan wa shifaiha wa nuril aqwaliyaiha wa qutil arwah wa bidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa ifadata wa istifadata fardhu lillahi ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa an Mu'adz ibn Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa sawahu Abu Dawud. Dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba ghaidan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, padahal dia mampu untuk meluapkannya atau melepaskannya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggil dia di hadapan seluruh makhluknya nanti pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa, bahkan Allah biarkan dia memilih bidadari manapun yang dia kehendaki. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau berkomentar bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan, ya, atau hadis yang baik, satu tingkat di bawah hadis yang sahih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini masih dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab sabr, bab sabar. Hadis ini masih bicara masalah kesabaran. Salah satu tolak ukur sabar seseorang itu adalah ketika dia diuji dengan rasa marah. Jadi ada orang yang sabar ketika dicaci, ada orang yang sabar ketika terkena musibah, ada orang yang sabar ketika ekonominya sulit, ada yang sabar ketika mendapat penyakit, macam-macam. Ada yang kalau dia masalah ekonomi dia sabar, tapi kalau dia senggol dikit aja ngamuk, ya, jadi miskin nggak masalah buat dia, dia nggak komplain kepada Allah. Tapi kalau orang nyenggol dia, langsung ngamuk di sana. Jadi dia kurang sabar menghadapi sikap buruk orang lain. Makanya salah satu kesabaran yang paling kuat adalah ketika menghadapi orang yang berlaku buruk kepada kita. Itu salah satu bentuk kesabaran yang paling kuat dan paling sulit tentu saja. Apalagi posisinya seseorang itu mampu, dalam arti apa? Mampu untuk meluapkan amarahnya.
Beda dengan orang yang diuji dengan sesuatu, dia marah, lalu dia menahan diri karena dia nggak mampu. Misalnya karena dia lebih miskin atau lebih lemah, takut dia untuk membalas kepada orang yang menyakitinya. Jadi dia menahan marah dan berpikir karena takut. Tentu lain derajatnya nanti dengan orang yang menahan amarah padahal dia mampu untuk meluapkan. Makanya dalam bahasa Arab, marah itu dibagi menjadi dua bahasanya itu ya. Yang pertama adalah ghadab, itu marah gitu kan. Ghadab. Yang kedua adalah al-ghaidh, ya kan? Wal kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apa bedanya ghadab sama ghaidh? Kalau ghadab itu ada hadis Nabi. Ya, kata Nabi kita, saya tak ghadab, salah kerja mas gitu kan. Kamu jangan marah, maka bagi kamu surga. Bedanya kata para ulama adalah kalau ghadab itu adalah marah tetapi sifatnya merusak. Marah sifatnya tapi merusak. Kalau dia marah pakai tangannya, maka tangannya mukul. Ya, kalau marah pakai kaki, kaki nendang. Kalau marah pakai mulut, maka yang keluar adalah caci maki. Kalau perlu dia absen tuh, kebun binatang. Ya, itu ghadab. Marah yang sifatnya adalah merusak. Kalau ghaib itu adalah marah tapi dalam hati. Walaupun dia marah, mulutnya terkunci. Enggak ada caci maki keluar. Enggak ada tangan bergerak apalagi kaki. Itu ghaib. Jadi ghaib itu adalah kemarahan yang ada dalam hati, dan kalaupun barangkali tertampak pada anggota tubuhnya, hanya terpancar melalui ekspresi wajahnya yang barangkali agak beda. Misalnya jadi agak merah, agak berkedut uratnya di sini di pelipis, atau agak bergerak rahangnya, tapi mulutnya diam. Nah, itu adalah tipe marahnya Rasulullah SAW. Beliau itu kalau marah diam, ya, nggak ada caci maki, nggak ada umpatan, nggak ada pukulan, ya, tapi kelihatan sedikit wajahnya lalu hilang. Nah, itu Nabi dulu. Ya. Nah, hadir ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang mampu menahan amarah ketika dia mampu untuk meluapkannya. Apa keutamaannya? Allah akan panggil dia, diberikan kehormatan nanti, dan Allah tampakkan di hadapan seluruh makhluk Allah pada hari kiamat, di padang mahsyar, yang diletakkan pada tempat yang terpuji itu di hadapan seluruh makhluknya Allah. Dan inilah kekuatan yang sebenarnya, inilah kehebatan yang sebenarnya. Kemudian Allah berikan kepada dia penghargaan. Apa itu? Yukhayyiruhu minal huril 'ain ma syaa. Allah berikan dia kebebasan untuk memilih, ya kan, bidadari manapun yang dia kehendaki. Nah, tentu ini tidak bisa kita telan bulan-bulan, karena biasanya guru-guru kami itu mengatakan jika suami istri itu masuk ke dalam surga, dua-duanya masuk surga, maka ya suaminya udah nggak lirik kepada bidadari, karena istrinya itu Allah jadikan jauh lebih daripada para bidadari yang ada di melayani. Itu kata guru-gurunya begitu. Ya, wallahu a'lam. Wa ruwiya fi haditsin akhar an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ya. Lalu dia berkata, "Ausini, wahai Rasulullah, berikan kepada saya wasiat." Jadi wasiat itu biasanya kan identik dengan harta, ya kan? Bikin wasiat. Tapi wasiat juga bisa digunakan untuk menyebut pesan-pesan yang penting, pesan-pesan yang pokok, pesan-pesan yang besar, nah, termasuk takwa, itu kan, makanya sering ada khotib berwasiat. Dan ingat, wasiat takwa itu adalah rukun di dalam khutbah. Jadi kalau yang selalu istiqomah Jumatnya di masjid, maksudnya nggak ada tugas keluar, gitu kan, di antara DKR, itu harus perhatikan rukun khutbah khotib ini.
Karena kadang-kadang ada yang kelupaan, ada yang kelewat, gitu kan, nggak disebut. Ya. Yang sering saya temukan adalah wasiat takwa hilang, terutama pada khutbah yang kedua. Kalaupun ada hilang di khutbah pertama, itu karena begini. Ketika si khatib itu berkhutbah, kan nanti ada baca ayat tuh. Nah, ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, karena ayatnya sudah bicara masalah takwa, si khatib mengira itu sudah cukup sebagai bagian wasiat takwa, padahal ayat wasiat takwa tetap utuh. Ketika wasiat takwanya nggak disebut dan minimal adalah kalimat ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah, itu minimal. Ketika itu nggak disebut, maka rukun khutbah ada yang hilang. Kalau rukun khutbah ada yang hilang, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kan jadi karena khutbah adalah bagian daripada rukun sholat Jumat, nggak boleh tinggalin. Beda sama Idul Fitri, Idul Adha, di mana khutbahnya adalah sunnah. Orang sholat doang nggak mau khutbah, Idul Fitri tetap sah sempurna karena sunnah. Tapi kalau Jumat, khutbah itu nggak boleh ditinggal. Nah, itu ada wasiat ya, wasiat takwa itu berat. Ya, itu adalah wasiatnya Allah, wasiatnya Rasul ya, kepada kita, yaitu bertakwa kepada Allah. Nah, di sini ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong berikan kepada saya wasiat. Bukan harta yang dia minta, tapi nasihat yang baik. Maka Nabi menjawab, la taghdab, kamu jangan marah. Faraddada mirara, dia ulang lagi, ya Rasulullah, tolong berikan kepada saya nasihat atau wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Ya. Sampai 3 kali. Dalam kesempatan lain, ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi SAW meminta nasihat juga. Nabi katakan kepada dia, la takdzib, jangan kamu bohong. Jadi kadang-kadang begitu. Kita temukan ada hadis-hadis yang pertanyaannya sama, tapi jawaban Nabi-nya lain-lain. Ya kan? Di sini, ya Rasulullah, berikan kepada saya wasiat, kata Nabi, la takdzib, jangan marah. Yang lain lagi, berikan kepada saya wasiat, kata Nabi kita, la takdzib, jangan bohong. Ada orang tanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Hadis Imam Bukhari. Nabi mengatakan iman billah, iman kepada Allah. Hadis lain sahabat tanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab, yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Lalu apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Lalu apa lagi? Jihad fisabilillah. Jadi pertanyaan sama, tapi jawabannya lain. Bukan karena Nabi kita tidak konsisten. Ya, kalau orang Jawa bilang pencela-pencela, bukan. Ya, tapi itu karena Nabi ya, ketika menjawab suatu pertanyaan atau mendapatkan suatu permintaan, Allah berikan pemahaman kepada sang Rasul untuk menjawabnya sesuai dengan kebutuhan orang yang bertanya. Atau itu kan bahasa halus ya, kalau bahasa ekstrimnya sesuai dengan masalah orang yang nanya. Bahasa halusnya kebutuhan, ekstrimnya adalah masalahnya. Oh, orang ini bermasalah pada kontrol emosi, dia mudah marah. Kalau sudah marah, meledak-meledak, keluar sesuatu, dan masalahnya di situ. Nah, maka ketika dia minta wasiat, Nabi sebutkan jangan marah, karena dia punya masalah itu. Karena ada orang itu yang cepat marah, betul kan? Nah, ya, betul. Ada orang yang cepat marah, tersinggungan. Tapi kalau bercanda sama orang dia senang. Begitu dibercandain, dia tersinggung. Ada yang kayak gitu. Atau kalau kata para ulama, ada orang terbagi-bagi terkait marah itu. Yang pertama adalah ada orang yang cepat marah dan cepat reda. Cepat dia marah, tapi cepat juga redanya. Saya punya beberapa guru yang kayak gitu. Ya, termasuk almarhum Kiai Ali itu kalau udah marah, waduh, ya kan.
itu rotan sama bukan kadang-kadang gagang sapu, rotan. Gitu. Habis itu lupa dia. Gitu. Ada kayak gitu ya. Cepat marah cepat. Ada yang lama marahnya. Jadi dia cenderung orangnya nahan, tapi sekali yang marah, lama juga redanya. Bisa hari-hari itu panjang sekali. Kalau udah ribut sama dia, wah bisa bertahun-tahun. Ada. Jadi cepat marah, cepat lupa, lama marah, lama lupa. Yang ketiga, ini yang paling bagus. Orang yang lama untuk bikin dia marah. Jadi lebih banyak sabar, tapi begitu dia marah, dia cepat redanya, cepat lupa. Jarang marah, ini orang paling bagus, ya kan? Lama dia marah, jarang, susah bikin dia marah. Tapi kalaupun dia harus marah, ya cepat. Nah yang keempat yang paling jelek, apa itu? Cepat marah, lama lupanya, lama redanya. Gitu kan? Kalau marah cepat, sekalinya reda lama, perlu bertahun-tahun juga. Diungkit lagi. Ada yang kayak gitu. Nah, orang yang datang kepada Nabi ini punya masalah hal demikian. Maka Nabi berikan wasiat, jangan. Nah, sementara di sisi lain, orang yang datang kepada Nabi itu punya masalah dalam omongannya, suka membual. Ya, membual itu menambahkan atau mengurangi, sehingga tidak cuma faktanya, entah berlebihan, entah berkekurangan. Karena dikatakan kepada dia, la takdzib, jangan berdusta. Jadi bukan Nabi tidak konsisten, tapi Nabi menjawab sesuai dengan pertanyaan. Dan itu yang harusnya menjadi salah satu pusakanya para ulama. Karena ulama itu adalah ahli warisnya Nabi, ahli warisnya para rasul. Yaitu ketika melihat masalah yang ada di umat, dia menjawab dengan mempertimbangkan keadaan umat tersebut. Jadi kacamatanya bukan kacamata kuda, tetapi kacamata kebijaksanaan. Contoh misalnya, ini terjadi pada masa Imam Abdul Hasan Al-Basri, ya rahimahullah ta'ala. Suatu ketika dia sedang mengajar, datanglah seorang pemuda, matanya merah, pemuda itu matanya merah. Dia berkata kepada Imam Al-Basri, wahai Imam, apa hukumnya membunuh orang lain? Kata Imam Al-Basri, itu haram, dosa besar. Bagaimana kalau si pembunuh itu lalu bertaubat kepada Allah? Apakah akan diampuni? Kata Imam Hasan, tidak. Dia tidak akan diampuni oleh Allah. Maka pemuda itu pergi. Beberapa saat kemudian datanglah pemuda yang kedua, matanya merah juga sama. Dia nanya, wahai Imam, apa hukum membunuh orang? Dijawab oleh sama, membunuh orang hukumnya adalah haram, dosa besar. Bagaimana kalau orang itu bertaubat kepada Allah? Apakah Allah akan ampuni? Kata beliau, Allah akan ampuni, karena Allah Maha Pengampun. Enggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kedua begitu, yang bingung muridnya, gitu kan? Ini ada dua orang dengan kondisi yang sama, mengutarakan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya lain. Yang pertama dia bilang Allah gak akan mengampuni, yang kedua beliau bilang Allah Maha Pengampun. Kenapa demikian wahai sang imam? Kata beliau apa? Pemuda yang pertama itu datang matanya merah, itu diliputi amarah. Dia datang untuk bertanya tentang hukum membunuh orang lalu bertaubat. Jangan-jangan dia baru mau bunuh orang. Kalau saya akan diampuni sama Allah, dia bunuh orang benar. Maka saya katakan kepada dia, tidak. Sementara pemuda yang kedua matanya merah, habis menangis, penuh penyesalan, wajahnya penuh penyesalan. Jangan-jangan habis bunuh orang. Dia mau bertobat kepada Allah. Maka saya katakan Allah Maha Pengampun. Jadi jawaban pertama adalah mencegah orang membunuh. Jawaban kedua adalah untuk memberi nasihat kepada si pembunuh bahwa pintu taubat masih terbuka. Baru kepada paham, oh gitu. Yang nanya paham. Yang cuma dengar lalu gak nanya atau gak dengar keterangan selanjutnya, maka akan berkomentar di luar sana bahwa Imam Hasan Al-Basri orangnya pelin-pelan, gitu kan? Gak jelas, pasti begitu.
Padahal beliau menjawab sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat atau umat yang bertanya. Nah, itu kebijaksanaan yang tidak boleh hilang. Nah, ini bisa kita terapkan dalam banyak hal. Jangan mengukur orang lain pakai ukuran kita. Ukuran baju dia adalah misalnya M, kita pakai baju XXL, ya kebesaran, atau sebaliknya. Jadi ukurlah orang sesuai dengan diri mereka, bukan sesuai dengan diri kita. Ini berlaku dalam segala hal. Misal bapak-bapak atau jamaah yang alhamdulillah sudah banyak waktu luang, begitu ya, sudah bisa ke masjid setiap waktu, sekali datang lama, gitu kan. Jangan kemudian mengukur orang lain pakai ukuran kita. Ada kawan kita yang barangkali cuma bisa ke masjidnya hari cuma maghrib doang, atau cuma subuh doang misalnya. Di waktu lain mungkin dia keluar, mungkin dia ada urusan, mungkin dia kemana. Jangan kita ukur pakai baju kita bahwa si pulang tuh gak pernah jamaah. Ya kita ukur pakai diri kita yang banyak senggannya, sementara orang belum tentu. Jadi jangan. Setiap orang punya ukuran masing-masing. Termasuk dalam amal. Ada orang yang sukanya sholat sunnah, tapi dia nggak suka puasa sunnah, nggak apa-apa. Ada orang yang sukanya puasa sunnah, tapi dia nggak suka sedekah sunnah, silakan saja. Jangan diukur orang pakai baju kita, ya, biarkan saja. Masing-masing punya pintu nanti, ya, insya Allah. Ya. Allah alam. Waruya fi haditsin akhar an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'atun rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidaklah suatu bala menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah, baik bala itu pada dirinya maupun pada anaknya ataupun pada hartanya, kecuali apa? Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'alaihi khati'ah, dia sudah tidak punya kesalahan atau tidak punya dosa kecil. Ya, jadi ini hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, beliau berkata hadis ini adalah hasan dan hasan dan sahih. Dalam hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwasanya salah satu faidah dari datangnya bala yang menimpa kehidupan seseorang adalah bala itu menjadi kafar, menjadi penggugur dosa kecil, ya, makanya namanya khati'ah. Ya, khati'ah atau as-sayyi'at itu dosa kecil biasanya. Kalau dosa besar disebutnya zanbun atau dzunubun biasanya begitu. Ya, dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubat nasuha. Itu dosa besar. Kalau dosa kecil itu masih bisa gugur dengan amal soleh, dengan sabar ketika kena musibah, itu bisa. Nah, bala-bala yang menimpa seorang mukmin, ya, dan seorang mukmin tidak akan pernah sepi atau tidak akan pernah tidak terkena bala. Pasti yang namanya orang Islam itu pasti kena bala. Enggak pada dirinya, ya pada anaknya. Enggak pada anaknya, ya pada hartanya. Ya, pasti ada aja tuh. Ada aja yang sakit, ada aja yang kehilangan, itu pasti. Dan semua itu faedahnya kalau disikapi, diterima dengan penuh kesabaran, akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Dan Allah dalam tanda kutip seakan-akan bertekad untuk memberikan bala. Ya, dalam tanda kutip ya, seakan-akan Allah bertekad untuk menimpakan bala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat." Dan kami betul-betul akan menimpakan ujian atau bala kepada kalian. Di situ ada kata, ada huruf lam di depannya, wala nab, ada lamnya.
Lalu ada nun yang bertasdid, wala nabluwannakum. Nah, jadi sebetulnya dengan huruf lam saja sudah bermakna benar-benar. Seperti laqad ja'akum, huruf lam itu sudah makna benar-benar. Ditambah nun bertasdid pula, nun taukid yang sakilah. Maka ini semakin menunjukkan betapa bertekadnya Allah. Dan tanda kutip ini bahasa manusia ini, betapa bertekadnya Allah untuk menguji kita. Tetapi Allah memberikan di sini satu satu kabar gembira yang tersirat bahwa ujian-ujian itu bisyai'in itu dengan sesuatu menunjukkan makna sedikit, biasanya begitu. Bisyai'in menunjukkan makna sedikit. Kami sungguh-sungguh akan memberikan bala atau ujian kepada kamu, tetapi ujian itu sedikit sebetulnya. Sedikit. Tidak seluruh hidupnya dipenuhi, enggak. Jadi kalau dia hidupnya 24 jam, tidak selama 24 jam itu bala terus, enggak. Ya mungkin 4 jam bisa sedikit. Allah berikan kepada kita bala bisyai'in minal khauf. Yang pertama adalah dari rasa takut. Orang mukmin akan diuji dengan rasa takut, ketakutan. Ada yang mengatakan itu kekhawatiran, termasuk tentang apa? Tentang rezeki misalnya gitu kan. Khawatir masalah rezekinya. Itu bagian dari ujian. Wal ju', lapar, kekurangan makanan, ya kan? Atau juga dengan kekurangan harta, yaitu kemiskinan, kemelaratan. Ya, wal anfus, ya. Ujian jiwa. Ada yang memahami kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada yang memahami jihadul hawa wa nafs, jihad melawan hawa nafsu, melawan jiwa kita. Itu termasuk wasamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Aset kebun itu adalah aset, dia sudah tanamin tapi nggak berbuah, sudah berbuah tapi gagal panen, mungkin dimakan ulat atau musuh. Sudah berbuah, nggak ada uletnya, dicolong orang, hilang gitu. Sudah berbuah, nggak ada uletnya, bisa dipanen, nggak laku karena stoknya melimpah, harganya murah, itu ujian lagi. Jadi kadang-kadang begitu. Ya, ada orang usaha untung, ada yang untung. Minal bala, itu sudah Allah tetapkan, pasti ada balanya. Dan kalau dia bersabar menghadapi itu semua, maka semua tadi menjadi jalan tunggu dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nanti semakin tinggi iman seseorang, cenderung semakin berat pula ujian. Biasanya begitu. Ya, biasanya. Ya. Semakin lemah imannya, maka semakin kecil ujiannya. Kalau gitu kita minta yang mana Ustaz? Ya minta jangan dikasih bala gitu kalau misalnya ya. Minta jangan kasih bala. Minta jangan dikasih ujian, tapi begitu dikasih bala, begitu dikasih ujian, hadapi dengan kekuatan iman. Barangkali balanya nggak hilang, tapi karena imannya yang kuat, maka bala itu yang berat terasa ringan. Barangkali itu dengan kekuatan iman. Yang kalau orang lain merasakan itu, waduh, pingsan barangkali atau murtad, tapi dia terima dia tersendiri. Ini karena kekuatan iman. Jadi kekuatan badan itu penting. Tetapi badan kuat, kalau imannya lemah, jiwanya lemah, maka ketaatan akan terasa susah, kesulitan akan terasa berat. Tapi kalau dibalik, kalau dia jiwanya kuat, walaupun badannya lemah, untuk ketaatan dia merasa sangat prima. Padahal, masya Allah, gitu kan? Terus saya kata, waduh, ini padahal begini, tapi kok dia semangat banget ibadah. Karena yang kuat adalah jiwanya. Makanya jiwa yang kuat itu penting. Kalau jiwanya kuat, keimanannya kuat secara spiritualitas, insya Allah badannya akan terbawa kuat. Tapi kalau jiwanya lemah, imannya lemah, berat untuk beribadah kepada Allah. Apalagi nerima bala. Alhamdulillah ini dari. Baik, ini beberapa keterangan yang bisa kita baca sebagai awalan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan terkait materi kita atau yang lain, saya persilakan. Saya izin kopi dulu nih. Ada monggo? Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya dari keseharian ya masalah amarah ya, itu banyak yang saya lihat itu yang biasanya dia kerja terus dia pensiun, mungkin karena kebiasaan di tempat kerjaan emosional bagaimana mau marah, terus sampai dia pensiun masih ada bawa-bawa marah emosional. Ada juga tuh yang suka mendam rasa diam-diam, tapi dia habis itu sakit stroke atau gimana ya. Tapi ya rata-rata yang kebanyakan gitu, rata-rata tuh itu yang emosional tuh sakit. Terus bagaimana yang suka pendiam gitu, ada juga yang bisa jadi sakit. Itu dari segi agama itu gimana, Ustaz? Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan baik. Untuk yang pertama tadi, orang yang barangkali tadinya mungkin aktif di suatu tempat kerja gitu kan, dan barangkali punya posisi yang bagus ya di atasan gitu kan, terbiasa biasa ngatur orang, biasa dihormatin orang gitu kan, begitu pensiun masih ke bawah. Nah, itu namanya PPS, post power syndrome gitu kan. Ya. Jadi merasa masih punya kekuasaan, masih terbawa ya kan? Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa dia bukan orang yang berjiwa besar, dadanya sempit. Orang kayak gini pasti pas masih kerja jarang bergaul dengan masyarakatnya, pasti dia pas kerja sibuk kerja aja gitu kan, udah pensiun baru mau mulai bergaul. Nah, akibatnya apa ya, kayak orang masih mau belajar bermasyarakat ya kan? Kayak baru belajar gitu kan, masih tersinggungan, masih suka ngatur-ngatur, masih kalau nggak dihormatin sedikit tersinggung gitu kan. Ini dadanya sempit ya, dan ini banyak ya, banyak. Nah, kenapa bisa demikian? Salah satu penyebabnya adalah karena dia gagal melihat bahwa jabatan itu hanya sementara, bahwa dia dimuliakan orang karena jabatan yang merupakan amanah yang ada di pundaknya, bukan karena dirinya yang hebat sebetulnya. Ibarat kata karena seragamnya lah begitu. Yang begitu kalau dia nggak pakai seragam itu nggak dianggap orang. Gitu. Dan seragam itu amanah, pangkat itu amanah. Dia gagal melihat itu. Dia anggap memang zat dirinya yang mulia. Sehingga begitu dia sudah tidak memiliki kedudukan tertentu atau sudah tidak pada jabatan tertentu, sudah lepas seragam, sudah tidak ada pangkat, masih aja merasa. Nah, sementara orang yang kedua, ya, orang yang diam saja begitu kan, ya, akhirnya sakit juga gitu kan. Iya, itu betul. Saya pernah baca jurnal satu jurnal kesehatan itu kalau nggak salah menyebutkan di antara orang yang paling rentan dengan kondisi tubuh yang autoimun kan tuh sangat banyak variasinya ya, mulai dari lupus terus yang apa namanya kayak rheumatoid gitu kan, tulang-tulang dan sebagainya, banyak macam-macam. Itu salah satunya adalah orang yang terbiasa memendam emosi. Jadi emosi itu tidak terekspresikan atau tidak terlampiaskan, gitu kan. Dia pendem, kesel dia pendem, gitu kan. Nggak senang dia pendem, marah dia pendem. Nah, itu jadi penyakit. Pada akhirnya dua-dua ini bisa jadi sumber penyakit. Orang yang selalu marah-marah dia jadi penyakit, gitu kan. Darah tinggi, gitu kan, stres. Yang diam juga sama. Harusnya gimana, Ustaz? Pertanyaan bagus. Harusnya gimana nih Ustaz gitu kan? Kalau saya bilang jangan marah, kita masih manusia ya kan ya. Namanya manusia. Justru bukti kita masih manusia adalah punya rasa marah. Ya kan? Jadi marah itu boleh. Dalam agama kita marah itu boleh. Yang penting bagaimana marahnya. Ya. Itu. Ya kan? Bukan kita nggak boleh marah. Marah itu. Ya kan? Yang penting bagaimana cara kita menyalurkannya. Marah cukup kalau kita marah sampaikan dengan ekspresi wajah yang tidak senang, dengan kalimat misalnya saya marah sekarang gitu kan, tapi tidak destruktif, tidak merusak. Kalau ditahan itu nggak bagus. Yang kedua, di samping kita memanage cara marahnya, juga memanage kondisi hatinya. Misal begini, kalau hal-hal itu hal-hal pribadi, udah nggak usah terlalu ya. Ada orang yang menyenggol kita tentang hak pribadi kita, ya kan? Sekedar misalnya kita lagi kumpul, terus kita yang paling tua,
Begitu giliran makan kita nggak diutamakan misalnya. Nah, kayak gitu-gitu udahlah, nggak usah jadi. Itu perkara remeh. Jadi kalau Nabi itu tidak pernah marah hanya karena perkara pribadi beliau, hak pribadi beliau. Padahal kalau kita ditanya, emang kita bisa pisahkan antara hak Nabi sebagai pribadi dan hak beliau sebagai seorang Nabi? Nggak bisa kita pisahkan. Karena sebagai pribadi beliau orang, sebagai pangkat beliau Nabi. Nggak bisa kita pisahkan. Tapi Nabi secara pribadi bisa pisahkan itu. Jadi kalau sudah masalah pribadi beliau nggak ada. Nah itu yang sulit. Kita ini kadang-kadang terlalu pribadi, semua hal jadi personal gitu kan. Jadi tersinggung kan akhirnya. Padahal mestinya jangan. Jadi supaya nggak mendem gimana? Di sini nih kita tanamin nih. Ini mah. Anggap aja orang jahil. Jahil itu orang yang nggak ngerti. Ada orang yang, ini kan hak kita, tapi kok begini ya gitu kan. Kok dia ngomong nggak disaring ya kan ada saya. Misal, mohon maaf sekali. Enggak, saya bukan riak. Saya tidak bermaksud riak dan tidak bermaksud menyinggung. Ya kan? Pak Adi saksinya kalau pas lagi ngaji di rumah. Di rumah itu Pak Adi ada 2 orang jamaah kita yang sampai sekarang belum punya keturunan. Ente tahu nggak siapa? Nah, ada 2 tuh, saya maksud namanya. Ya kan? Ada 2 orang yang belum Allah kasih keturunan. Padahal nikah sudah lama. Makanya saya selama di rumah itu ketika 2 orang itu ada atau salah satunya ada, saya tidak pernah membicarakan anak sama sekali. Enggak. Saya nggak pernah bicarakan bahwa anak itu adalah anugerah, anak itu adalah nikmat, bahwa kita punya anak soleh itu begini keutamaannya. Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak punya anak. Dan tanda kutip belum punya anak. Gitu. Ya, karena saya tahu bahwa dia belum Allah kasih rezeki berupa anak. Jadi saya hindari itu. Saya nggak pernah nanya, kenapa sehat, anak sehat enggak, gimana sehat, istri sehat gitu. Pertanyaan anak nggak pernah saya lontarkan. Kenapa? Nggak punya anak. Bahkan ke orang lain pun saya nggak ngebahas anak. Saya nggak ngebahas anak. Saya sekolah di mana, prestasinya apa, di depan dia enggak. Karena dia belum Allah kasih anak. Nah sekarang kita balik. Seandainya ada orang yang kondisinya menikah sudah puluhan tahun tapi belum punya anak, misalnya. Lalu kumpul bersama teman-temannya. Di situ semua orang ngomongin anak. Kata yang anak saya sudah begini, sudah hafal 5 juz. Wah enak banget ya, alhamdulillah, masya Allah, berkah tuh anak soleh itu adalah jariah kita. Ya gitu-gitu kan misalnya. Lalu si nimpalin lagi anak saya yang kemarin baru lulus aja udah kerja di perusahaan Jerman, bla 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 bla. Sekarang yang ketiga, wah alhamdulillah anak ibu berbakti sekali, bla 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 bla. Semua orang ngomongin anak. Sementara dia di situ. Kira-kira perasaan dia gimana nih? Bisa minder, bisa marah gitu kan? Nah, ketika itu terjadi pada diri kita, ada pembicaraan yang di kita kok nggak berkenan, bekaslah kita. Tadi kan kita katakan, bagaimana supaya kita nggak marah? Nah, di sini harus muncul bahwa sudah, gitu kan? Buat kita ini perkara remeh satu. Yang kedua, tanamkan bahwa anak itu bagian daripada rezekinya Allah, dan Allah memberikan rezeki itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kita patuh pada pengaturan Allah. Kalau kita marah, orang punya mobil kita marah, orang punya rumah kita marah, orang punya anak kita marah kepada Allah maksudnya. Berarti kita nggak terima dengan pengaturan Allah. Begitu dia timbul bahwa ini semua sudah Allah yang atur, mereka punya anak, anaknya begini itu Allah yang atur, sementara saya belum punya anak, misalnya, ya sudah, dia ambil itu, udah deh, mau saya patuh kepada Allah. Maka nggak ada tuh rasa mendem gitu kan, merasa tersinggung, merasa suuzon, nanti kayaknya semua orang sengaja deh, ini semua ingin di belakang atau secara nggak langsung ngomongin saya karena nggak punya anak atau karena saya mandul misalnya. Kan jadi sensi sendiri tuh kalau dia mikir negatif kan, ini kayaknya karena saya ini. Jadi jangan sibuk dengan diri sendiri. Masalah orang nyinggung kita ya udahlah, ya cuekin aja. Itu urusan orang. Ya, urusan kita adalah apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita, itu kita jaga. Yang kedua, jangan sampai kita menyinggung atau menyentuh hak orang lain. Nah kalau udah kayak gitu, udah selesai.
Yang terakhir kata para ulama adalah bersikap lapang dada. Artinya sebetulnya ketika ada orang yang membuat kita marah, entah sengaja atau tidak sengaja, itu Allah sedang memberikan kepada kita satu sarana untuk meningkatkan amal soleh kita, minimal dengan sikap sabar. Oh, ini Allah lagi pengen kita sabar. Makanya Nabi tidak pernah marah dalam hal pribadi, tidak menghukum orang karena perkara pribadi. Selalu kalaupun Nabi marah atau menghukum orang itu karena ada haknya Allah yang dilanggar, bukan hak beliau. Contoh terakhir terkait pertanyaan tadi, bagaimana hebatnya Nabi kita ini. Misalnya ada seorang lurah lagi jalan, terus ada warganya yang butuh bantuan karena dia termasuk warga miskin tapi nggak dapat bansos gitu kan misalnya. Dia panggil Pak Lurah dari jauh, Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah nggak dengar karena mungkin sambil jalan, maka si miskin ini lari. Begitu lari, dia tarik tuh dasinya Pak Lurah dari belakang. Sehingga Pak Lurah tadi ketarik lehernya. Ya kira-kira itu Lurah marah nggak? Marah nggak Lurah kira-kira? Marah. Perkara nanti si miskin bilang, Pak Lurah gitu kan, dimarahin dulu gitu. Kamu ini nggak usah. Maaf Pak, saya panggil nggak dengar. Dia nggak begitu. Ya kan? Tapi saya butuh bantuan ya. Udah butuh bantuan nggak punya Anda. Wah, diceramain dulu. Syukur kau ceramain. Ya kan? Kalau dibalas. Tapi kalau Nabi digituin, Nabi nggak marah. Dan Nabi pernah digituin. Ditarik dari belakang sahabat Nabi sampai merah lehernya. Berarti kenceng nariknya ini. Begitu Nabi noleh, Nabi cuma senyum aja. Kenapa? Kata orang ini, ya Rasulullah, saya boleh nggak minta sorban Anda? Gitu kan. Sorban yang ditarik tadi itu. Saya ingin dapat itu gitu kan. Nanti kita ketawa aja. Wah gitu. Itu kan. Karena itu perkara pribadi. Ya, itu masalah pribadi buat Nabi. Yang terjadi pribadi, bukan Allah, bukan risalahnya, bukan dakwah. Nabi sudah pernah jadi itu ya. Nah, pada akhirnya ketika masalah pribadi udahlah santai aja, ya kan. Tapi kalau masalah agama, mulailah kita tinggal caranya. Ya. Sama kepada kayak anak yatim. Fa'amal yatim fala taqhar. Anak yatim yang kamu hardik. Ya, tapi kalau anak yatimnya maaf nih. Yatim, bandel banget gitu kan. Lari-lari, ngumpahin cat ke karpet masjid. Jangan kemudian nggak boleh dihardik, ya. Marahin betul, tapi caranya kan gitu kan. Jadi ini nggak betul dibentak, dihardik jika dia butuh bantuan. Ataupun kalau dia melanggar kita luruskan, dia dimarahin nggak apa-apa. Yang penting caranya. Ya, kan? Saya kira itu. Ya. Pak. Ini masalah emosi lagi. Misalnya begini, selama ini kita ada kemampuan tak fisik, tak mental, tak finansial, kita bantu. Di suatu saat, apa yang dikehendaki orang itu kita nggak mampu. Dan malah selanjutnya kita diajak buat musuh. Kira-kira itu kan hati, kan ya? Kira-kira menyikapi yang kayak itu gimana? Ini pertanyaan yang berat ini ya. Atau orang yang begitu susah kita bantu, ya kan? Kita bantu, kita salur ini. Tapi ada titik di mana kita yang namanya duit gitu kan. Kalau lagi ada kadang-kadang nampar di mana-mana, di atas meja TV ada duit, di kasur ada duit, di lantai ada duit. Begitu nggak ada, dompet pun nggak ada duitnya gitu kan. Pada titik ketika dia perlu bantuan kita nggak bisa bantu, malah dia marah gitu. Katakanlah buang muka kayak bagaimana? Dinginlah seperti itu, tidak seperti biasa. Betul. Ini bagaimana sikap kita ini? Istighfar saja Pak. Jadi ada di dunia ini ada semacam aturan tak tertulis bahwa orang yang tulus pasti bertemu sama orang yang culas. Pasti. Ya, kan? Siapa yang nggak pernah ketipu di sini? Ini kan ketipu kawannya, gitu kan? Kita udah percaya gitu kan, tapi begitu ada. Dan orang yang baik hati pasti akan ketemu sama orang yang tidak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Pasti. Itu ujian dari Allah. Begitu dia kita bantu, dia ramah. Begitu kita nggak bisa bantu, dia buang muka. Ya, nah ini luar biasa. Buru-buru dia membalas, belum pada titik kita minta bantuan. Ya, kan? Bahkan ketika kita tidak bisa membantu karena satu dua hal yang sifatnya uzur, dia malah marah sama kita.
Dan itu pernah saya lihat juga Pak, ya, ada sampai keluar omongannya. Nah, dia mau orang pelit katanya begitu. Padahal selama ini sekian lama dibantu. Tapi pada titik ketika dia lagi perlu, dan yang orang kaya tadi juga lagi perlu sesuatu, kita kan kadang-kadang cuma lihat zahirnya aja nih, orang ini rumahnya besar, mobilnya 2, kaya. Padahal jangan-jangan beras juga gak ada, duit lagi gak ada, yang udah pensiun. Bertahun-tahun dibantu, begitu sekali dia gak dibantu, dia lupa tuh yang lalu itu. Dia itu udah orang pelit katanya. Kan saya lagi perlu kalau dibantu. Nah, ini orang yang buruk ya, naudzubillah naudzubillah dari. Tapi itu jangan terpancing. Kalau sampai kita terpancing lalu nyebut-nyebut, ah Bapak ini kemarin saya bantu berapa kali, baru sekali saya begini, sekarang udah buang muka. Nah, kita ngomong kayak gitu, itu bisa membatalkan pahala sedekah kita yang lalu. Jauh diam aja. Jadi diamin aja. Kalau dia buang muka, ya senyumin aja. Ya kan? Iya, karena kalau dulu kita baik-baikin, dia buang muka, assalamualaikum gitu kan. Dia buang muka, kita aja sendiri, waalaikumsalam. Orang kayak gitu kan, orang yang berakhlak jelek itu dia bukan menunjukkan kehebatannya. Orang yang berakhlak jelek itu sedang mempertontonkan keburukannya sendiri. Dia kata keren kali begitu, marah-marah, tolak pinggang, buang muka, busuk dada, emang keren itu. Menurut dia keren. Tapi bagi yang melihat itu dia sedang mempertontonkan keburukannya sendiri. Maka kita ketawain aja. Kita ketawain. Udah begitu nanti begitu perlu banget datang lagi Ustaz, bagaimana? Ya bantu lagi kalau mau gitu kan. Kalau baik nggak usah. Kalau masih mau bantu ya bantu aja gitu kan. Kita sampai mana dia nggak tahu mau dia aja. Ya kan, saya gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz sudah mengikuti majelis ilmu. Ya. Itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Salat sunnah. Karena banyak ilmu yang dapat. Terus kalau kita marah, itu merubah posisi duduk atau merubah posisi kedudukan duduk kita, atau kita berwudu. Saya minta sedikit penjelasannya. Yang baik. Yang pertama tentang keutamaan majelis ilmu. Betulkah bahwa duduknya kita di satu majelis ilmu walaupun sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat? Betul. Ya, dengan catatan sholat sunnahnya tanpa ilmu. Jadi dulu sudah sah, dulunya kita satu saat di majelis ilmu itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat yang tanpa ilmu. Kalau baca Quran gimana? Lah kan baca Quran di bawah sholat nilainya. Ada orang nggak mau ngaji, dia sibuk baca Quran. Bahkan seandainya dia sholat masih lebih utama lagi, sekarang dia malah baca Quran. Sementara baca Quran di bawah sholat nilainya. Maka tentu yang lebih utama adalah ngaji dulu, ya kan? Ilmu dulu itu lebih utama. Ilmu itu menjadi imam bagi amal kita. Ya, kalau orang beramal tanpa ilmu, maka yang kita khawatirkan dia sebetulnya sedang menuju ke nerakanya Allah. Sholatnya itu nggak sah sebetulnya, tapi dia nggak tahu, karena nggak tahu ilmunya. Misalnya masih ada najis di kerak tangannya, tapi dia nggak tahu kan, misalnya kan, dia nggak tahu kalau najis ini begini ya, dipakai sholat, kan dia jadi nggak sholat itu, nggak sah. Tapi kan dia nggak tahu Ustaz. Ya alasan nggak tahu kalau dia tinggalnya di pegunungan Jaya Wijaya, mungkin nggak ada Ustaz, nggak ada majlis, nggak apa. Tinggal di Bekasi banyak Ustaz, banyak majlis, kok bisa nggak tahu mana nggak ngaji? Memang malas berarti kan. Jadi ngaji ilmu itu utama atau pokok, jangan ditinggalkan. Dalam masa debat dikatakan apa tuh? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maqbulatun la tuqbalu, gitu kan. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Likulli syai'in thariq wa thariqul jannah kata Nabi. Nah, segala sesuatu ada jalannya, dan jalan ke surganya Allah adalah dengan ilmu. Jadi ilmu itu yang paling pokok. Ya kan?
Kita tinggal di hutan, tapi kalau punya ilmu bisa sholat. Naik kendaraan, nggak ada air karena udah ngerti ilmunya, tetap bisa sholat. Habis buang air kecil, mau cebok, nggak ada air, tetap bisa cebok, bersuci pakai batu. Nanti istijmar. Kalau pakai air istinja. Jadi karena ada ilmu. Tapi kalau dia nggak tahu ilmunya, kacau urusan. Maka ilmu itu lebih utama. Sampai-sampai kata Imam Al-Haddad, orang yang senang zikir pakai tasbih nih, kayak saya ini pakai tasbih, begitu dia duduk di majelis ilmu, maka taruh dulu tasbihnya. Udah ngaji dulu, biar benar gitu kan. Jangan nyambi sambil ngaji sambil sambilan sambil. Dianggap itu bagus, padahal nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Kadang-kadang kita sebagai murid yang dengerin guru begini, tangan di meja, mata kita ngeliatin guru, kuping kita dengerin guru, udah fokus gini, kadang-kadang masih ada yang kurang ngerti. Apalagi yang sambil lalu, sambil begini gitu, takutnya ada yang salah tangkap. Karena kalau salah tangkap, gara-gara salah dengar, gara-gara gagal fokus, itu lebih berbahaya daripada nggak ngaji sama sekali. Jangan sampai saya ceramah, saya udah kasih pengajaran, udah semangat banget, busa-busa, saya sampaikan bahwa dalam agama kita semua ini bapak-bapak diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk banyak-banyak bersyukur. Karena dia sambil tasbihan, sambil mata la ilaha illallah. Begitu pulang ditanya sama istrinya, tadi ngaji apa bang? Kata Pak Ustaz, tadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Kan jadi ngaco. Nah, sambil lain orang bersyukur jadi bersyukur yang wajib. Salah dengar, salah paham, salah tangkap kan bahaya. Maka ngaji ilmu itu lebih utama. Yang kedua tentang kalau kita diuji dengan masa marah, apa yang harus kita lakukan? Apakah merubah posisi dari berdiri jadi duduk atau ambil wudhu saja? Oke, memang ada dua hadis tentang hal tersebut ya. Yang pertama memang terkait dengan perubahan posisi. Ya, kalau kamu lagi berdiri duduk, kalau duduk disuruh berbaring, gitu kan. Terus kalau diuji sama marah, maka berwudu karena marah dari setan dari api kalah dengan air. Tapi dua hadis ini sebetulnya esensinya adalah menunjukkan pada perpindahan dan perubahan sebetulnya. Jadi tidak mesti dalam tanda kutip harus duduk bagaimana ya. Pergi keluar pun bisa pada akhirnya. Ketika dia diuji dengan rasa marah di sini gitu kan, dia marah, adalah dia keluar aja. Walaupun barangkali berjalan jadinya kan, dari berdiri jadi jalan, bukan dari berdiri jadi duduk. Tapi dengan dia berjalan, maka ada perpindahan tempat. Dan itu juga baik. Ya, kan? Pada akhirnya poinnya adalah ketika diuji dengan rasa amarah yang rasanya sudah akan merusak, ya kan? Maka lakukanlah hal-hal yang bisa memindahkan keadaan kita atau merubah posisi kita. Yang dengan berpindahnya keadaan dari panas menjadi dingin, misalnya gitu kan, atau merubah posisi, ya kan, termasuk dengan berjalan, maka peluang untuk meluapkan amarah menjadi hilang. Kan? Kalau berdiri marah, lawannya berdiri pula, kan nunjuk enak tuh. Tapi kalau kita duduk, ya susah juga nunjuk kita begini ke atas gitu kan. Jadi kan kalau misalnya masih juga berbaring, ya gimana orang sambil berbaring nunjukin orang nggak bisa. Gitu kan. Akhirnya perubahan yang penting. Jadi kalau dia keluar, ya juga nggak bisa orang yang mau dia pukul udah di sono, kita udah pindah ke sini, kan jadi hilang objek yang mau kita marahin. Jadi kalau memang memungkinkan, ya wudu. Tapi kalau tidak, ya pergi aja. Gitu. Kan agak lucu kan, kalau atau tidak lucu, ironis gitu kan, lagi marah, terus duduk gitu kan, keluar aja keluar. Ya, kan? Jadi kalau tahan terus keluar. Tenangin pikiran dulu. Kadang-kadang gitu kan, begitu udah sendiri duduk gitu kan. Mas Rahman yang sambil merokok. Nah, kan gitu kan, hilang deh marahnya ya kan, sesuai asapnya tuh. Nah, ya kan udah hilang apa. Pulang udah senyum lagi kata, istrinya udah berdagang boleh gitu kan. Tapi kalau di sana ngumpul jadi, udah bisa dulu, pindah dulu, biar tenang. Kenapa? Karena memang marah itu dari setan dan kata para ulama al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu najat.
Marahnya manusia itu pangkalnya adalah kegilaan dan ujungnya adalah penyesalan. Begitu udah marah, das, baru nyesel. Nah, daripada itu mendingan keluar, pindah. Bukan kita takut, bukan ya kan, kita bukan takut marah, tapi takut dengan kalau marah jadi nggak terkontrol ya, terutama kalau dia punya temperamen yang kalau dia marah itu bisa hancurin benda-benda gitu kan, mendingan dia keluar ya kan? Menyepi ya. Wallahu a'lam. Saya kira itu ya. Ada lagi terakhir, monggo Ustaz. Berapakah batas marah seseorang atau berselisih dengan saudaranya? Apakah ada batas berapa hari atau gimana batasnya dia? Baik, pertanyaan baik. Apakah ada batas ya seseorang itu marahan dengan saudaranya? Ada hadis menyebut la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk yahjur itu mengabaikan karena marah gitu ya, kan berhijrah gitu kan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan saudaranya lebih dari 3 hari ya, lebih dari 3 hari. Yahjur ini bagaimana konteksnya? Apa diem-dieman ya kan? Apa jadikan negur selama 3 hari cuek atau bagaimana? Nah, para ulama memahaminya bertingkat-tingkat. Tapi secara umum begini, tidak halal bagi seorang muslim untuk bermusuhan. Bermusuhan berarti menjadikan dia sebagai musuh. Itu lebih dari 3 hari. Artinya kalau terjadi sesuatu selek antar tetangga misalnya, ya kan, atau antar rekan kerja, maka jangan sampai 3 hari. Sebelum 3 hari baikan, salaman. Nah kalau dia nggak mau gimana? Udah mah dia yang salah, lalu pula nggak tahu kadar gitu kan? Ya sudah, kalau daripada sampai 3 hari kita ya udah kita salaman udah ya, deal ya. Tapi setelah itu jangan ada urusan, nggak apa-apa. Setelah baikan selama 3 hari, lalu nggak mau ketemu, kalau ini ya menghindar, itu ya silakan saja. Yang penting sudah tidak dalam kondisi bahwa mereka itu dalam keadaan bermusuhan. Tapi kalau nggak bermusuhan, jadi nggak tegur-teguran, ketemu saling menghindar. Kalau dia ada kita nggak hadir, kalau kita hadir dia nggak ada. Itu gimana ceritanya itu? Itu babnya bukan bab bermusuhan, tapi bab menghindari membuka-buka aman. Boleh. Kalau dalam konteks Nabi itu kan nggak ada dendam. Ketika setelah Fathu Makkah terjadi, Wahsy yang dulu membunuh Hamzah yang dengan tombaknya di perang Uhud, itu kan masuk Islam. Wahsy itu seorang budak Afrika. Lalu sama Nabi ya diterima, berbaiat, salaman, ya sama Nabi doakan segala macam. Ada yang ngomong, ya Rasulullah ini adalah Wahsy. Nabi langsung ingat, oh Wahsy yang dulu membunuh pamannya Nabi kan. Maka Nabi berkata kepada Wahsy mulai sekarang saya tidak mau ketemu kamu, begitu kira-kira. Jangan biarkan saya melihat wajah kamu. Siap Rasulullah. Maka dari titik itu Wahsy kalau lagi jalan, Nabi di depan, dia belok sampai Nabi wafat. Dia nggak berani lagi ketemu sama. Dia nggak berani menampakkan wajahnya di hadapan Nabi. Dan Nabi sudah katakan, jangan menampakkan wajahmu di depan saya. Nabi sudah maafkan kan? Nabi nggak ada dendam kan? Tapi Nabi kenapa bicara begitu kepada Wahsy? Menghindari isa'atul Rasul wa idza Rasul. Nabi menghindari Wahsy secara tidak sengaja jatuh pada sikap melukai hati Rasul. Karena setiap kali Rasul yang melihat Wahsy, Rasul akan teringat keadaan pamannya. Dan Rasul pasti merasa sedih. Dan Nabi khawatir kalau Nabi ini sedih, Allah marah sama Wahsy. Karena yang membuat hati Rasul menjadi sedih atau menyakiti Rasul berarti menyakiti Allah, dan ada kutip gitu kan. Jadi ketika Nabi menyuruh Wahsy untuk jangan ketemu, bukan karena Nabi marah, karena rahmatnya Nabi kepada Wahsy, supaya jangan sampai nanti Wahsy nggak sengaja terpeleset pada bab menyakiti hati Rasulullah. Nah, daripada ketemu nanti saling ingat luka lama, misalnya gitu kan, walaupun sudah baikan nih. Tapi kalau ketemu jadi ingat lagi dulu betapa dia memfitnah kita, misalnya gitu kan.
betapa dia merampas harta waris kita. Kalau saudara, betapa dia menggunjingkan istri kita, gitu kan. Betapa waktu dia susah kita bantu, tapi betul dia ini, wah. Daripada ingat itu dan kita malah dendam, malah terluka lagi, mau sampai ketemu dia mendingan nggak apa-apa, dia gitu kan. Nanti sudah perbaikan, cuman udah nggak mau ada urusan. Itu boleh saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya. Semoga ada. Oh ada, Jin, monggo. Terakhir. Tingkatan yang paling pertama mungkin dia marah sampai berantem. Ternyata tingkatan yang paling parah lagi itu marah tapi hanya di hati, hanya dia, supaya membedakan kita pernah marah dan kita pernah tersinggung sama seseorang. Kadang-kadang orang kan berbeda, tanpa ngomong tanpa apa kita boleh diam untuk menyikapi, membedakan orang yang sudah ngaji dan tidak ngaji menyikapinya seperti apa. Misalkan saya pernah marah, pernah saya juga dimarahi. Menyikapinya, maksud saya semua mungkin di sini pernah bilang karena marah itu sebagai dari sifat setan merontokkan kebaikan kita. Kiat apa yang sekarang yang ada di dalam ini untuk menyikapi hal seperti itu? Karena marah itu bermacam-macam tingkatan. Yang paling marah tadi tanpa ngomong juga dia. Padahal menurut saya benar, menurut saya, tapi menurut dia tidak benar, tiba-tiba diam. Itu hal-hal kayak gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan baik. Jadi seperti yang tadi pernah saya sampaikan bahwa orang yang mudah marah, ya kan, selalu merasa ingin dihormati, begitu orang lalai sedikit dari menghormati, tersinggung dan segitu, menunjukkan orang yang dadanya sempit. Seperti orang yang baru belajar bergaul di masyarakat. Nah, orang yang berhati sempit itu supaya hatinya lapang, memang ada terapi. Nah, terapinya apa? Jangan sungkan minta maaf. Jangan sungkan maaf. Jadi pada akhirnya mau kita yang dimarahin, mau kita yang marah-marah, gitu kan. Dan sekarang sudah ngaji, udah ini itu. Tapi barangkali ada dulu kita marah sama orang atau kita menyampaikan atau mengkritik orang itu malah marah gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, jangan sungkan minta maaf. Jangan sungkan minta maaf. Jadi kalau ketemu habis ngobrol, habis apa, habis saling memberikan nasihat, habis sering musyawarah, ya kita bilang aja mohon maaf kalau ada yang nyinggung ya, salaman, mohon maaf. Itu aja. Ya kan? Ucapan salaman dan minta maaf itu akan menggugurkan ganjalan-ganjalan di hati seorang muslim dan saudaranya. Ya, musafahah itu gitu. Ya, minta maaf lalu salaman. Barangkali kita mengucap sesuatu yang kita bercanda niatnya, gitu kan. Atau kita nggak sadar terlontar begitu aja, tapi orang tersinggung di sana. Yang biasanya nggak tersinggung, mungkin lagi sakit gigi jadi sensitif kesinggung gitu kan. Biasanya nggak kesinggung gitu, tapi sekarang lagi sakit gitu, jadi kesinggung. Karena kita banyak minta maaf. Nah, jadi banyak minta maaf dan tentu saja banyak memaafkan orang. Itu, ya. Saya kira itu untuk tahapan yang paling dasar adalah menyikapinya banyak minta maaf sama orang dan banyak memaafkan orang. Terus yang kedua apa? Banyak salaman sama orang-orang. Terutama kepada siapa Ustaz? Terutama kepada orang yang paling sering duduk atau bergaul sama kita. Kalau jarang ketemu kan lebih sedikit peluang nyakitin hatinya. Tapi kalau ketemu mulu, sahabat hari ketemu, nah lu lagi gitu kan. Siapa itu? Berarti istri gitu kan. Banyak nyakitin istri, suami itu. Jadi ya salaman gitu, sama yang tetangga gitu kan. Kayak gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kafaratul